moto yang kami sudah mulai dari Polres menjadi Polresta, yaitu moto sahabat, yaitu bagaimana seluruh anggota harus bisa bersinergi, kemudian memiliki antisipasi, kemudian berinovasi, amanah, kemudian juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Salam presisi. Halo Sobat Polri Polresta Pati, bertemu dengan saya Yayu dalam acara Pasopati, podcast sahabat Polresta Pati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai hal mengenai Polresta Pati. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan orang nomor 1 di Polresta Pati. Kalau boleh saya sebut, beliau merupakan role modelnya Polresta Pati, betul ya Bapak? Beliau adalah Ajun Komisaris Besar Christian Tobing SIK, SHMHMSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Yayu, selamat siang para pemirsa sekalian. Salam sehat selalu. Ya, luar biasa sekali. Pripun kabare Pak Tobing? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Apa kalau saya lihat itu wajahnya begitu sumringah gitu. Ada apakah itu Pak Tobing? Ya. Baik, Bapak mohon izin sebelumnya bahwa beberapa waktu yang lalu Polres Pati, tepatnya mungkin hari Kamis ya waktu itu 13 Oktober 2022 secara resmi telah dikukuhkan menjadi Polresta Pati, dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa kalau menurut saya ya. Dan apalagi di era sekarang ini Pak Tobing, mohon izin, peningkatan kualitas pelayanan publik pasti menjadi tantangan tersendiri. Terlebih ketika Polres Pati naik tipe. Nah, kemudian untuk menjawab tantangan tersebut, kira-kira langkah strategis apa yang Bapak lakukan untuk bisa meraih itu? Baik, terima kasih Mbak Yayu kepada seluruh pemirsa sekalian. Tentunya dengan kenaikan tipologi Polres Pati menjadi Polresta Pati itu menjadi kebanggaan bagi seluruh anggota yang ada di Polresta Pati, karena tentunya pemberian kenaikan tipologi ini adalah merupakan penilaian dari Kementerian Pan-RB yang dalam hal ini melihat dari beberapa indikator ataupun capaian-capaian yang sudah dilaksanakan oleh Polresta Pati. Tentunya melihat dari bagaimana situasi Kamtipmasnya, kemudian bagaimana ideologi politik, sosial budaya, termasuk indikator perekonomian, dan termasuk juga kemampuan kesatuan serta situasi ataupun perkembangan situasi Kamtipmas yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Luar biasa sekali. Melalui penilaian-penilaian di indikator tersebut, beberapa indikator tersebut ternyata setelah kami melaksanakan kegiatan pemaparan di Kementerian Pan-RB, kemudian dinyatakan layak untuk dinaikkan tipenya atau tipologinya dari Polres menjadi Polresta. Dengan kenaikan menjadi Polresta Pati ini tentunya merupakan tantangan bagi seluruh anggota Polresta Pati ke depan dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Dengan kenaikan tipologi dari Polres menjadi Polresta, nivellering maupun pengisian jabatan-jabatan pun tentunya akan naik, dikaji dari tunjangan jabatannya, kemudian dari remunerasi akan diterima, dan ini tentunya menambah dari kesejahteraan para personil yang ada di Polresta Pati. Tapi tentunya dikaitkan dengan masalah bagaimana kami ke depan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya saya selaku PLT Kapolresta Pati mengambil langkah-langkah bijak yang melalui juga moto yang kami sudah mulai dari Polres menjadi Polresta, yaitu moto sahabat, yaitu bagaimana seluruh anggota harus bisa bersinergi, kemudian memiliki antisipasi, kemudian berinovasi, amanah, kemudian juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Tentunya ini adalah moto yang harus terus-menerus digaungkan oleh seluruh anggota Polresta Pati melalui bentuk sinergitas. Sinergitas adalah bagaimana kita saling berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder ataupun instansi terkait. Kemudian kita harus andal dalam setiap
mengatasi permasalahan Kamtipmas yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Kemudian tentunya kita harus selalu bersikap humanis melayani masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Kemudian kita harus terus memiliki sifat antisipatif, yaitu apabila ada kejadian, ada permasalahan, kita harus cepat datang ke tempat menyelesaikan permasalahan. Kemudian harus menjadi win-win solution bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati. Kemudian juga harus terus menjadi polisi yang berinovasi. Kemudian harus menjaga amanah dalam pelaksanaan tugas yang kita laksanakan. Dan tentunya output ataupun nantinya harapannya ke depan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin bertambah kepada khususnya Polresta Pati yang saat ini sedang kita sama-sama berbenah untuk mencapai yang lebih baik. Luar biasa sekali ya. Terus ini Pak Tobing mohon izin sekali nih, untuk Kabupaten Pati ini kan orang bilang itu merupakan kota pensiun nih. Banyak ya yang dari sana menyampaikan bahwa Pati ini kota pensiun. Terus sebenarnya hal apa sih yang bisa mendasari Polres Pati ini bisa naik tipe menjadi Polresta Pati? Mungkin bisa dijelaskan. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau disampaikan ada penyampaian bahwa kota Pati ini kota pensiun, sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa indikator yang sudah saya sampaikan, terkait dengan juga Kamtipmas, kemudian perkembangan situasi Poleksos Mustankab dan lain-lain, sebenarnya dinamika operasional dari Pati ini cukup tinggi. Karena kita sama-sama ketahui bahwa kegiatan masyarakat cukup banyak yang di wilayah Kabupaten Pati ini, kemudian juga perkembangan situasi penambahan jumlah penduduk juga cukup bertambah terus setiap tahunnya dan cukup signifikan. Kemudian juga dari jumlah kejahatan yang terjadi, dari persentase maupun dari jumlahnya juga cukup banyak ya, dominasi oleh kejadian 3 cepu, curanmor, termasuk juga kejahatan-kejahatan yang berimplikasi kontingensi internasional juga pernah terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Dan tentunya juga dari sisi perkembangan situasi masyarakat dan perkembangan perekonomian, serta kita juga punya salah satu tempat yaitu di wilayah Kecamatan Juwana yang memang itu fokus untuk pendapatan dari masyarakatnya adalah nelayan, yang ini juga merupakan salah satu basis dari pemenuhan perikanan ya di wilayah Indonesia. Ini juga menjadi salah satu kontribusi penting bagaimana indikator tersebut yang meningkatkan dari Polres menjadi Polresta. Berarti tanggapan untuk Pati itu kota pensiun sudah bisa dihilangkan ya Pak? Akhirnya ya, Polres Pati menjadi Polresta Pati. Dari sisi dinamika dan juga kepadatan ya, lalu lintas ya, itu juga menurut saya cukup dinamikanya cukup tinggi lah di sini. Iya, betul sekali. Baik, Pak Tobing mohon izin lagi nih. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa memiliki beberapa inovasi dan fasilitas layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pati ya. Nah dari hal tersebut nih Pak, prestasi apa saja yang berhasil sudah ditorehkan Polresta Pati ini? Jadi Mbak Yayu, alhamdulillah ya, berkat dari dukungan, kerjasama, kemudian tentunya masukan-masukan sebagai bahan evaluasi kami dalam memberikan pelayanan masyarakat, Polresta Pati di tahun 2021 dan 2022 kami berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pan-RB. Kemudian yang berikutnya kita juga berhasil memperoleh predikat sangat baik dalam evaluasi kinerja pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khusus di bidang pelayanan surat izin mengemudi dan pelayanan surat SKCK ya kepada masyarakat, dan juga kaitan dengan laporan-laporan pengaduan kepada masyarakat. Kemudian juga kami di Polresta Pati juga berhasil memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolda Jawa Tengah, yaitu ada beberapa penghargaan kaitan dengan pelayanan publik juga yang kami dapatkan penghargaan di tahun 2022. Kemudian juga ada penghargaan dalam penilaian gangguan Kamtipmas, kemudian dari Krim Total, Krim Clearance, yaitu dalam operasi kami mendapat penghargaan di operasi Sikat Jaran Candi, kemudian juga dari operasi pada saat operasi Ketupat ya. Kemudian juga dari operasi pemberantasan narkoba kita juga mendapatkan penghargaan. Dan tentunya
penghargaan ini adalah merupakan penyemangat bagi kami dalam kami terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian. Luar biasa sekali ya. Kalau dibilang banyak sekali perubahan-perubahan dari sebelum Bapak menjabat sampai Bapak menjabat itu begitu luar biasa sekali. Baik Pak Tobing, mohon izin nih, menjadi seorang pimpinan bijak tentu bukan hal yang mudah ya. Tapi bisa dilatih dengan dan dikembangkan sehingga tumbuh menjadi seorang pemimpin yang disegani oleh banyak orang. Dan ini saya lihat ada di sosok Pak Tobing ini begitu luar biasa. Pak Tobing, mohon izin nih, dengan perubahan tipe Polres Pati ini menjadi Polresta Pati ini, di bidang-bidang apa saja nih yang mengalami perubahan? Baik Mbak Yayu, jadi dengan perubahan tipologi tentunya program-program kerja pada saat saya menjabat sebagai Kapolres sudah kita sosialisasikan kepada seluruh anggota, kemudian juga kita sosialisasikan kepada masyarakat, yang tentunya target yang tadi saya sampaikan kaitan dengan bagaimana kita melakukan proses pembangunan zona integritas di Polresta Pati ini, yang tentunya pembangunan zona integritas ini adalah sangat penting program ini, yaitu bagaimana tentunya bersama mulai dari tahap pimpinan sampai dengan kepada personil yang ada di bawahnya, bersama-sama untuk melakukan ataupun bersama menjalankan proses pembangunan zona integritas itu, yang tentunya dimulai dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahapan manajemen perubahan, kemudian dilanjutkan penataan tata laksana, sistem penataan manajemen SDM, kemudian penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, kemudian diakhiri pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentunya pada manajemen perubahan ditentukan dari bagaimana penyusunan tim kerja ataupun dokumen pelaksanaan pekerjaan dan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Ini merupakan penting karena tentunya saya selaku Kapolresta dan selaku role model harus bisa mengajak ataupun memberikan contoh kepada seluruh personil yang ada di Polresta Pati untuk bagaimana sama-sama kita merubah mindset and culture set, kita mempunyai semangat yang sama untuk anti KKN, bersih dan tidak menerima suap, pungli, kemudian gratifikasi dan lain-lain, dan bersama untuk bagaimana kita mewujudkan pembangunan zona integritas ataupun mencapai wilayah bebas dari korupsi. Kemudian dilanjutkan dimulai dari manajemen perubahan, dilanjutkan kepada penataan tata laksana, yaitu kita menyusun SOP-SOP ataupun aturan-aturan, membakukan seluruh peraturan mulai dari tingkat Kabak, Kasat sampai dengan Kapolsek jajaran, sehingga anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memiliki panduan ataupun tata cara kerja yang baik. Kemudian selanjutnya juga setelah penataan tata laksana kita sudah buat dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan sistem penataan manajemen SDM, yaitu merencanakan kebutuhan anggota, penguatan personil, kemudian juga pola mutasi internal yang sifatnya clear and clean ataupun bersih, kemudian juga pengembangan anggota melalui kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan, kemudian kegiatan pembelajaran kepada personil dari masing-masing bak dan sat, dan juga penegakan aturan, adanya reward and punishment kepada anggota. Ini juga merupakan hal yang penting bagi anggota yang memang memiliki prestasi, kita berikan reward. Kemudian bagi anggota yang melaksanakan ataupun melakukan pelanggaran, tentunya kita berikan punishment ataupun ganjaran kepada anggota tersebut. Kemudian setelah sistem penataan manajemen SDM, kita masuk kepada penguatan akuntabilitas, yaitu bagaimana saya sebagai pimpinan selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam pembangunan zona integritas tersebut dan melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan kita selalu menghitung bagaimana beban kinerja dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan juga dengan penguatan pengawasan. Ini juga sangat penting karena tentunya dengan penguatan pengawasan ini kita bisa senantiasa melakukan evaluasi kaitan dengan adanya aduan-aduan masyarakat, kemudian laporan-laporan masyarakat tentang kualitas layanan ataupun pelayanan yang kita lakukan, dan kita juga terus melakukan evaluasi penyampaian laporan. Kita mengambil data setiap bulannya bagi masyarakat yang menerima layanan dari Polresta Pati ini, untuk kita bisa ukur nantinya apabila ada penurunan dari jumlah nilai yang kita dapatkan, itu akan menjadi bahan evaluasi dan monitoring evaluasi yang kita lakukan. Kemudian yang paling terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus-menerus kita lakukan pembenahan,
di masing-masing tempat ataupun sarana yang ada di Polresta Pati ini. Kita di Polresta Pati ini sudah punya satpas prototipe, yang satpas ini sudah sangat layak dan sudah sesuai dengan pelayanan prima. Kemudian juga kita sudah punya BPKB prototipe, ini juga pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan kendaraan. Kemudian juga kita punya gedung pelayanan terpadu, yaitu gedung pelayanan yang sistem pelayanannya adalah one stop service, yaitu dalam satu tempat. Jadi dalam gedung pelayanan terpadu itu sudah ada pelayanan laporan pengaduan, kemudian pelayanan SKCK, kemudian juga ada pelayanan dari sidik jari, dan ini kita satukan dalam satu tempat di gedung pelayanan terpadu yang ada di Polresta Pati. Seperti tadi yang Mbak tanyakan kepada saya, yaitu bagaimana kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini tentunya program-program yang kami buat mulai kami menjadi Kapolresta. Ini yang tentunya selalu kita sampaikan untuk kepada personil Polresta Pati untuk terus kita lakukan evaluasi perbaikan ke depan. Gitu, Mbak. Luar biasa sekali ya. Jadi di gedung pelayanan terpadu tadi sudah mencakup semua pelayanan betul ya. Sekali, Mbak. Jadi di gedung pelayanan terpadu itu sudah mencakup beberapa layanan yang kita fokuskan kepada satu tempat. Jadi masyarakat dapat dengan mudah, dapat dengan cepat, tepat, langsung menerima layanan di satu tempat, dan ini tentunya bebas dari pungli. Iya, berarti sangat mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Betul sekali, ya. Mbak. Soalnya kebanyakan masyarakat itu kadang bingung, saya harus kemana kan gitu. Iya, jadi sudah semuanya sudah ready lah untuk Polresta Pati ini. Dan kemarin itu untuk gedungnya juga baru ya Pak ya? Ya, betul sekali Mbak Yayu. Jadi kami membangun ada pembangunan di Polresta Pati, yaitu gedung BPKB prototipe, kemudian ada satpas prototipe, termasuk dari gedung pelayanan terpadu yang tadi saya sampaikan. Luar biasa. Polresta Patinya juga baru gedungnya kan? Ya, gedung Polresta Patinya juga alhamdulillah ada bantuan hibah dari pemerintah daerah untuk bagaimana kita diberikan sarana gedung baru Polresta Pati, yang ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat tentunya. Luar biasa sekali, berarti ada hubungan baik karena dapat hibahnya itu luar biasa sekali. Pak Tobing tadi kan sudah disampaikan nih untuk internal dan eksternalnya itu hubungan antara stakeholder terkait, mungkin bisa disampaikan langkah-langkahnya. Baik, jadi tentunya saya juga selalu menekankan kepada seluruh anggota bagaimana kita bisa membina hubungan yang baik dengan eksternal, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, dengan tokoh pemuda, dengan stakeholder terkait instansi samping yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Kita harus bisa menjalin komunikasi, koordinasi, kolaborasi yang baik. Tentunya ini sangat menunjang dari tugas dan tanggung jawab kita dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat. Kami sangat percaya, saya selaku PLT Kapolresta sangat percaya bahwa tanpa ada dukungan dari pihak-pihak terkait, bahwa kita tidak bisa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama yang saya nilai sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik antara dengan pemerintah daerah, Kodim 0718 Pati, kemudian Kejaksaan, kemudian Pengadilan Negeri, dan DPRD Kabupaten Pati. Kita sudah sangat bersinergi dan saling bisa berkomunikasi dan memberikan masukan-masukan, saling berkomunikasi, dan di waktu-waktu senggang saya menyempatkan diri untuk datang ataupun kunjungan, sekaligus juga melakukan kegiatan sambang ya kepada tokoh-tokoh agama, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama, para kiai, alim ulama, para sesepuh yang sudah sampai dengan saat ini memberikan kontribusi dukungan, kemudian pemikiran serta masukan-masukan kepada Polresta Pati ini. Jadi itu menurut saya sangat penting, Mbak, untuk kita membina hubungan dengan eksternal maupun stakeholder terkait. Luar biasa sekali. Kalau saya lihat memang kekuatan sejati dalam sebuah kepemimpinan itu terletak pada mendengarkan dengan hati dan memiliki komitmen serta kerendahan hati. Termasuk ini Mbak Yayu, jadi kita punya program Sonjo Wargo. Itu kita bertemu dengan masyarakat, kemudian kita duduk bersama dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh yang ada di kecamatan, dan kita mencatat segala masukan-masukan ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat kaitan dengan kegiatan yang kita laksanakan di Polresta Pati, termasuk kegiatan layanan, dan itu bebas. Jadi semua hal-hal yang menjadi permasalahan di masyarakat itu kita
kita jawab, kemudian kalaupun kita tidak jawab dan kita akan laksanakan sesuai dengan apa yang keinginan dari masyarakat. Jadi itu menampung aspirasi ataupun keinginan dari masyarakat. Dan ini menurut saya sangat efektif untuk kita bisa meningkatkan, menaikkan kepercayaan masyarakat kepada Polresta Pati. Gitu. Nah, berarti luar biasa sekali untuk masyarakat yang memiliki keluhan apapun nanti bisa ditampung di situ. Jadi kita bertemu di kecamatan dan sifatnya tidak formal, gitu sifatnya kita berbincang-bincang, kita santai gitu ya, sambil kita menerima masukan dari masyarakat. Berarti nanti bisa ke kecamatan rollingan atau gimana itu? Ya, jadi seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan ya. Kita keliling ke kecamatan-kecamatan, kita kumpulkan tokoh-tokohnya di sana. Iya, luar biasa sekali Pak Tobing begitu. Menurut saya kalau saya sebutkan memang untuk disebut tokoh itu begitu luar biasa. Benar-benar role model lah kalau saya. Iya, Pak. Baik, Pak Tobing, ini untuk menjawab menjelang tahun politik nih, ke depan kan menjelang tahun politik dan pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang, kesiapan dan persiapan apa saja nih Pak? Yang untuk mewujudkan Kabupaten Pati ini untuk menjadi lebih aman dan kondusif. Tentunya untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang aman menjelang tahun politik, kami sudah mendapatkan arahan dari Bapak Kapolda Jawa Tengah kaitan dengan bahwa kita harus mempersiapkan kaitan mulai dari sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, sistem dan metode, serta kemampuan personil nantinya untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Kemudian tentunya saya selaku PLT Kapolresta selalu menekankan kepada seluruh personil bahwa Polri dalam hal ini bersifat netral dan tidak berpolitik praktis. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa kita dalam tahun politik ini harus betul-betul melaksanakan kegiatan pengamanan dengan baik, utamanya bahwa pesta demokrasi ini harus berjalan dengan baik dan tidak boleh ada permasalahan, utamanya tidak boleh ada konflik. Dan ini harus betul-betul kita lakukan upaya-upaya penggalangan, kemudian cooling system, bagaimana kita bisa senantiasa menjadi penengah bila ada permasalahan di masyarakat. Dan harapannya bahwa di tahun politik ini bahwa situasi Kamtipmas tetap aman, tentunya perlu adanya sinergitas dengan stakeholder terkait untuk menjaga keamanan ini. Luar biasa sekali. Kalau saya lihat itu banyak sekali ya. Tadi penjelasan dari Pak Tobing, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Polresta Pati khususnya ya untuk masyarakat Kabupaten Pati. Pak Tobing mohon izin nih, tadi dijelaskan juga Polresta Pati ini kan sedang melanjutkan perjalanannya untuk terkait zona integritas nih, yang awalnya WBM, WBK ya, mohon maaf, maksud kami WBK untuk menuju WBBM nih Pak. Sedangkan akhir-akhir ini institusi Polri kan sedang diuji nih dengan berbagai macam kejadian yang akhirnya menurunkan kepercayaan publik nih kepada Polri. Mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah apa saja yang diambil untuk merebut kembali nih kepercayaan publik sebagai sarana mewujudkan WBBM di tahun 2023 nanti. Terima kasih Mbak Yayu. Jadi kaitan dengan tentunya Polresta Pati sudah mendapatkan predikat WBK atau wilayah bebas dari korupsi. Kemudian dilanjutkan dengan saat ini kita sedang sama-sama menyiapkan dan mempersiapkan ataupun melengkapi dari penyiapan untuk kita menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini tentunya kembali kita melakukan penguatan-penguatan di beberapa indikator-indikator yang akan dinilai, termasuk juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di Polresta Pati ini memiliki inovasi-inovasi dan ini merupakan salah satu penguatan yang nantinya harapannya bisa memberikan citra yang baik di mata masyarakat, dan kemudahan-kemudahan ini yang nantinya harapannya bahwa penilaian masyarakat menjadi lebih baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang kami lakukan, yaitu dimulai dari adanya aplikasi pelayanan terpadu Polresta Pati atau Pasopati. Ini adalah aplikasi layanan smartphone yang bisa di-download di Play Store, yang aplikasi ini berisi tentang layanan-layanan yang ada di Polresta Pati. Jadi silakan untuk masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini
dan bisa mempelajari, dan ini sangat mudah digunakan aplikasinya. Dan di situ ada layanan mulai dari layanan pelaporan pengaduan, kemudian SKCK, kemudian surat izin mengemudi, kemudian layanan reskrim, layanan surat izin dari intelijen dan lain-lain. Di situ sudah lengkap. Termasuk di situ ada tombol darurat yang bisa digunakan apabila masyarakat di wilayahnya memiliki masalah ataupun ada kejadian yang perlu dilaporkan secara cepat. Di situ sudah ada operator kami yang siap untuk membantu layanan 24 jam apabila ada masyarakat yang membutuhkan. Dan ini sangat ramah, aplikasi ini sangat ramah digunakan oleh masyarakat, dan ini sifatnya bahwa kemudahan ini adalah bagaimana kami bisa secara cepat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Juga kami sampaikan di tempat kami sudah ada juga Smart City. Ini kami memantau dari arus lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Pati, bisa terlihat di Smart City tersebut. Dan ini kerjasama juga dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, dan tentunya ini juga bisa secara cepat apabila ada kemacetan, traffic ataupun accident, kecelakaan lalu lintas yang ada di jalan, kami dapat cepat turun ke jalan untuk membantu masyarakat. Kemudian juga ada GPS tracker, dan ini kami bisa memantau pergerakan dari mobil patroli yang tentunya melaksanakan kegiatan patroli. Kemudian kita bisa langsung melihat bagaimana pergerakannya, termasuk menghubungi apabila ada masyarakat yang membutuhkan kecepatan dari patroli kami yang senantiasa setiap hari berpatroli di tempat-tempat yang memang membutuhkan ataupun rawan dari tindak pidana kejahatan, termasuk juga yang rawan dari kemacetan. Kemudian juga kami punya website official Polresta Pati, yang di website itu di situ berisi tentang berita-berita ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Polresta Pati, termasuk ini adalah sarana komunikasi dari kami selaku anggota Polresta Pati dengan masyarakat. Dan juga ada website sumber daya manusia, yaitu pendaftaran untuk mendaftar menjadi anggota Polri. Kemudian di situ ada juga inovasi kaitan dengan e-office, kemudian etle, besuk tanan online dan lain-lain. Termasuk juga inovasi non elektronik yang ada di Polresta Pati, yaitu kita punya SPKT on the spot, yaitu SPKT yang memberikan layanan di tempat-tempat khusus, mulai ada yang di dekat dari tempat perbelanjaan, kemudian di pasar, yaitu langsung menerima layanan laporan pengaduan masyarakat, kita jemput bola sistemnya. Kemudian ada layanan delivery, ini juga kita lakukan bagi masyarakat yang membutuhkan ataupun masyarakat disabilitas yang membutuhkan pelayanan delivery ataupun pengantaran, mulai dari laporan pengaduan, surat izin mengemudi, termasuk juga dengan SKCK. Ini kita lakukan layanan setiap hari dengan memberdayakan anggota Babin yang ada di desa-desa ataupun yang ada di wilayah masing-masing untuk memberikan layanan ini. Kemudian juga ada kegiatan coaching klinik, ini di bidang satuan lalu lintas, yaitu kegiatan pelatihan ataupun kegiatan pemberian wawasan ya bagi masyarakat yang akan menerima layanan di bidang lalu lintas. Kemudian ada kegiatan minggu melayani, yaitu kegiatan SIM, Samsat, SPKT, dan layanan SKCK pada hari Minggu. Kemudian juga ada kegiatan Kampung Bersinar, yaitu kampung bebas dan bersih dari narkoba. Polresta Pati Berbagi Kasih, kita setiap minggu Mbak Yayu kita memberikan bantuan sosial, kegiatan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan berupa bantuan sembako, dan ini kita laksanakan setiap minggu di hari Jumat. Dan kita juga punya program Jumat Barokah yang dilaksanakan mulai dari anggota Polresta Pati sampai dengan Polsek jajaran. Selanjutnya juga ada kegiatan bedah rumah, kampung siaga candi, kemudian sampai dengan sambang DDS dan safari Kamtipmas, atau tadi yang saya sampaikan kegiatan Sonjo Wargu pada masyarakat. Ini tuh Mbak. Luar biasa sekali, sepertinya sudah sangat-sangat lengkap kalau menurut saya. Sehingga untuk masyarakat Kabupaten Pati sendiri itu sudah terlayani, kalau menurut saya sudah terlayani dengan banyak hal yang diberikan oleh Polresta Pati. Jadi yang tadi Mbak Yayu sampaikan kaitan dengan upaya-upaya yang kita laksanakan, tentunya upaya ini harapannya ya capaiannya itu yang tadi itu Mbak, persepsi dari masyarakat dengan
pelayanan yang kami berikan akan semakin meningkat, Iya, akan semakin positif kepada anggota Polresta Pati. Iya, iya. Berarti untuk strategi untuk merebut kembali Iya, ya merebut kepercayaan kepada publik kepada Iya. Polri khususnya Iya. ya. Baik. Tadi juga dijelaskan masalah ada aplikasi dari SDM juga pendaftaran. Jadi jangan takut untuk masyarakat Kabupaten Pati yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota Polri ya, betul. sudah ada juga di sana. Kalau ingin melihat kegiatan-kegiatan Polresta Pati juga ada websitenya ya yang akan memberikan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan Polresta Jadi seperti Pati. yang kita laksanakan ini kan Mbak, ini Iya. juga salah satu bentuk bagaimana kita berupaya melaksanakan keterbukaan informasi kepada iya, publik. betul. Ya melalui kegiatan podcast ini harapannya bahwa masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi yang ada di Polresta Pati. Iya. Gitu. Kalau tadi sudah lengkap nih, sudah dijelaskan sama Pak Tobing. Jadi saya bingung saya mau menanyakan apa lagi. Cuman ini Pak Tobing mohon izin nih. Iya. Mungkin Pak dengan begini, dengan yang diperoleh selama ini, Iya. mohon maaf nih. Pak Tobing sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Polresta Pati nih sebagai role modelnya, punya harapan tersendiri kan kepada personil maupun kepada masyarakat Kabupaten Pati. Apa harapan Pak Tobing? Harapan saya tentunya sebagai PLT Kapolresta Pati kepada seluruh personil Polresta Pati, saya selalu pada saat setiap apel, setiap arahan saya menyampaikan bahwa terus melakukan upaya-upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan pernah menyakiti hati masyarakat, layani masyarakat dengan baik, dan tentunya kita sebagai anggota Polri mempunyai amanah tugas dan tanggung jawab kita untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, berada di samping masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolda Jawa Tengah, Polda Jateng hadir, yang berarti setiap anggota Polri yang ada di Polresta Pati harus betul-betul bisa hadir di tengah masyarakat, selalu melaksanakan sambang komunikasi ya, dan ini peran dari seluruh anggota untuk bisa berkomunikasi, berkoordinasi, dan selalu senantiasa menerima keluhan-keluhan dari masyarakat dan tentunya menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat. Dan harapannya bahwa tetap menjadi polisi yang sahabat, yaitu bersinergi, andal, humanis, antisipatif, berinovasi, amanah, dan terpercaya. Dan tetap menjadi polisi yang dicintai oleh masyarakat, dekat dengan masyarakat, selalu ada di hati masyarakat. Dan juga kepada masyarakat Kabupaten Pati, harapan saya bahwa jangan mudah terprovokasi, jangan mudah untuk percaya pemberitaan hoax, cerdas dalam menggunakan media sosial, kemudian juga tentunya tidak terjadi konflik-konflik yang ada di wilayah Kabupaten Pati, harus tetap aman, damai, tentram, kemudian situasi Kamtipmas harus tetap kondusif, dan kami sangat berharap bahwa ini semuanya adalah bentuk kerjasama, bentuk kebersamaan antara masyarakat dengan polisi, khususnya polisi Polresta Pati. Kemudian juga tentunya setiap masyarakat agar tidak ragu-ragu untuk melaporkan apabila mengetahui ataupun mendengar, merasakan ataupun tahu ada kejahatan di wilayahnya, agar segera melaporkan ke Polsek, ke Polresta Pati, dan kami akan secara cepat untuk menangani dan menindaklanjuti dari laporan masyarakat yang disampaikan kepada kami. Gitu. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Pati jangan takut lagi Ya, untuk melaporkan setiap ada Ya. permasalahan ya di sekitarnya begitu. Tentunya kan kita sudah menekankan ya kepada seluruh anggota untuk melakukan pelayanan secara humanis. Jadi anggota tidak perlu takut untuk datang, tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan informasi. Iya, betul Kami sekali. akan memberikan pelayanan yang Iya. terbaik. Soalnya dari dulu kan masyarakat kadang takut ya untuk masuk Ya. kantor polisi ya Iya, begitu. iya. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Tobing? Ya baik, jadi seperti tadi yang kami sampaikan kaitan dengan saat ini kami sedang melakukan upaya untuk memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani, termasuk juga kita punya target untuk memperoleh predikat pelayanan prima, Mbak Yayu, pada evaluasi kinerja pelayanan publik. Dan juga tentunya harapan ke depan bagaimana menjaga situasi Kamtipmas ini tetap kondusif. Harapan kami
untuk dukungan dari pemerintah daerah, kemudian Forkopimda, dari Kodim Konstitusi Sulawesi Pati, kemudian dari Kajari, kemudian dari Ketua Pengadilan Negeri dan lain-lain, serta para Ketua DPRD dan anggotanya untuk memberikan dukungan, dorongan, kemudian juga masukan-masukan kepada kami untuk kami terus bisa melakukan monitoring dan evaluasi, dan harapannya bahwa di tahun 2023 kami bisa mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani, sekaligus mendapatkan predikat pelayanan prima pada evaluasi kinerja pelayanan publik. Memang ini tidak mudah dan saya selalu menekankan kepada anggota untuk terus berupaya, semangat ya, untuk kita terus menggelorakan semangat ini melalui yel-yel ya, melalui bagaimana kita menyanyikan bersama semangat pembangunan zona integritas ini. Tentunya harapannya juga masyarakat dapat turut serta membantu dan mendukung kami untuk program itu. Demikian. Ya, luar biasa sekali memang pemimpin yang baik itu memang harus memberikan contoh ya, Pak ya. Bagi anak buah yang dirinya bukan hanya bisa melakukan lah ya. Tidak hanya memberikan harus menjadi role model. Role model. Jadi tidak memberikan hanya contoh-contoh saja gitu. Harus terjun langsung ya. Luar biasa sekali Pak Tobing. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara Pasopati ini. Podcast Sahabat Poresta Pati ini perdana loh Pak Tobing. Dan luar biasa sekali yang beliau merupakan juga Kapolres terakhir ya. Kapolres Pati terakhir dan PLT Kapolresta Pati yang pertama. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih. Baik sahabat Poresta Pati, demikian tadi bincang hangat kita dengan PLT Kepala Kepolisian Resor Kota Pati, Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Tobing, SIK SHMH MSI. Perjuangan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Poresta Pati ini nantinya akan bermuara kepada kepuasan masyarakat atas pelayanan, meningkatnya kepercayaan publik, sehingga menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang bisa lebih aman, tertib, kondusif, dan semua masyarakat bisa terlayani dengan baik. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara podcast pada siang hari ini. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para pemirsa, terima kasih Mbak Yayu. Salam sehat selalu. Sampai jumpa nanti.